Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu cinta buta itu apa? Apakah Anda pernah mengalami cinta buta? Betapa banyak orang yang mengalami penyakit cinta buta. Cinta buta itu tidak membedakan antara kemuliaan dan kehinaan. Banyak mereka yang terkena penyakit cinta buta itu terjatuh ke dalam kehidupan hina dina, tetapi mereka menyangka sebuah kemuliaan. Tidak jarang pula mereka yang sudah terkena penyakit cinta buta itu kehilangan kesadaran dan kehendak sucinya mengenal hakikat kebenaran sejati, al-haq. Mengobati cinta buta seseorang harus mengetahui bahwa yang menimpanya adalah sesuatu yang bertentangan dan menafikan tauhidnya kepada Allah. Manusia yang mengalami cinta buta harus menyadari bahwa ketika melakukan semuanya karena kelalaian hatinya kepada Allah, ia harus mengetahui dan menyadari untuk bertauhid kepadanya, sunnah-sunnahnya, dan bukti Allah, melakukan ibadah-ibadah lahir dan batin, sehingga hati dan pikirannya senantiasa berpikir kepadanya, ibadah kepadanya. Hendaklah ia memperbanyak kembali dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketundukan dan rendah diri. Tidak ada obat yang paling efektif daripada ikhlas hanya kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Yusuf ayat 24. Penggambaran ayat ini menjelaskan bahwa Allah memalingkan dan menjauhkan Yusuf dari kemungkaran isyq atau cinta buta dan kekejian dengan keikhlasannya. Tidak ada yang dapat menjauhkan kesesatan seseorang kecuali hanya ketika ia dekat dengan Allah. Jika hati itu bersih dan memurnikan amanah hanya kepada Allah, maka tidak mungkin orang akan terkena penyakit cinta buta. Cinta buta tidak akan bersemayam di hati seseorang yang selalu mengingat Allah. Sebab cinta buta hanya berada di dalam hati yang kosong. Seperti dikatakan seorang penyair, "Cintaku pada perempuan itu datang sebelum aku mengenal cinta. Ia datang ke hati yang kosong, kemudian bersaralah ia." Maka hendaklah orang yang berakal mengetahui bahwa secara logika dan syariat dalam hidup ini, ia harus meraih kebaikan dan kemaslahatan atau melengkapinya dan menghindari dari mafsadah. Jika seseorang dihadapkan pada masalah yang ada kandungan maslahat dan masfadah, maka ia harus memiliki dua prinsip, prinsip amali dan prinsip ilmiah. Secara ilmiah mengharuskannya memiliki pengetahuan tentang mana yang lebih kuat, segi maslahat atau masfadahnya. Jika ia telah menemukan mana yang paling banyak maslahatnya, maka seseorang itu harus mengikuti yang paling banyak maslahatnya, bukan justru mengikuti yang banyak masfadahnya. Meskipun secara pandangan mata itu sangat baik bagi seseorang. Seseorang harus memahami bahwa cinta buta itu tidak ada sama sekali maslahatnya bagi manusia di dunia dan di akhirat. Cinta itu dapat menimbulkan masfadah bagi manusia dalam kategori yang luas dalam kehidupan ini. Di antaranya, pertama, manusia akan disibukkan dengan mengingat-ingat makhluk dan mencintainya, dan dibandingkan dengan zikir dan cinta kepada Allah. Ketahuilah
antara cinta dan zikir itu tidak mungkin menyatu dalam hati seseorang, karena keduanya akan bertarung dan akan menguasainya adalah yang paling kuat. Kedua, hatinya tersiksa karena masyuknya, dan barang siapa yang mencintai selain Allah, ia akan tersiksa dengannya. Seorang penyair mengatakan, tak ada yang lebih sengsara di bumi daripada orang yang kasmaran. Jika ia bertemu dengan orang yang dicintai, ia senang. Kau lihat ia menangis setiap saat karena takut berpisah atau memendam rindu. Ia juga menangis ketika berada di sampingnya karena takut berpisah. Air mata berlinang ketika berpisah, dan air matanya berlinang lagi ketika bertemu. Cinta buta, meski terkadang dinikmati oleh pelakunya, namun sebenarnya ia merasakan ketersiksaan hati yang paling berat. Ketiga, hatinya tertawan dan terhina dalam genggaman orang yang dicintainya. Namun karena ia mabuk cinta, ia tidak merasakan musibah yang menimpanya. Mata melihatnya ia hidup bebas, padahal hakikatnya ia tertawan. Ia sakit dan berputar dalam lingkaran kutub. Ia mati meskipun terlihat fisiknya hidup. Ia tak punya hak untuk dibangkitkan lagi. Hatinya hilang tersebut dalam kebodohan. Ia tak akan kembali sampai mati. Keempat, ia akan disibukkan oleh masyuknya dari urusan maslahat agama dan dunianya. Tak ada orang yang paling menyanyiakan agama dan dunia melebihi orang-orang yang sedang dirundung cinta buta. Ia menyanyiakan maslahat agamanya karena hatinya lalai untuk beribadah kepada Allah. Kemaslahatan dalam segi agama terwujud dengan bercahayanya hati dan kecenderungan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sementara itu, cinta kepada keindahan fisik akan menghancurkan semua agama yang dibangunnya. Kelima, bahaya-bahaya dunia dan akhirat lebih cepat menimpa kepada orang yang dirundung cinta buta, melebihi kecepatan api membakar kayu bakar kering. Ketika hati berdekatan dengan masyuknya, ia akan menjauh dari Allah. Jika hati jauh dari Allah, semua jenis mara bahaya akan mengancamnya dari segala sisi karena setan menguasainya. Jika setan telah menguasainya, maka musuh menjadi senang. Keenam, jika kekuatan setan menguasai seseorang, ia akan merusak akalnya dan memberikan rasa was-was. Bahkan mungkin tidak ada bedanya ia dengan orang gila. Mereka tidak menggunakan akalnya secara layak. Padahal yang paling berharga bagi manusia adalah akalnya. Akal yang membedakan ia dengan binatang. Apa yang membuat gila Laila Majnun? Tidak lain karena cinta butanya. Seperti kata penyair, mereka bilang, kamu gila atau tergila dengan orang yang kau cintai? Engkau menjawab, cinta buta lebih dahsyat daripada orang gila. Orang yang terserang cinta buta tidak tersadar sepanjang masa. Sementara orang gila akan siuman dari kegilaannya. Ketujuh, cinta buta akan merusak indera atau mengurangi kepekaannya, baik indera seria atau konkret maupun indera maknawi atau abstrak. Kerusakan indera maknawi mengikuti rusaknya hati. Sebab jika hati telah rusak, maka organ pengindera lain seperti mata, lisan, dan telinga juga turut rusak. Artinya, ia akan melihat yang buruk pada diri masyuk
adalah baik juga untuk sebaliknya. Imam Ahmad mengatakan, cintamu kepada sesuatu membutakanmu dan membuatmu tuli. Mata hati akan buta melihat keburukan dan kekurangan orang atau sesuatu yang dicintainya, sehingga mata fisiknya tidak mampu melihat hal itu. Telinganya akan tuli mendengarkan celaan orang kepada orang yang dicintainya. Kesenangan-kesenangan itu menutup kekurangan dan aib. Kecintaanku kepadamu menutup mataku. Namun ketika terlepas cintaku, semua aibmu menampakkan diri. Maka ketika seseorang mencintai fisik, selanjutnya akan ditandai dengan sakitnya badan. Karena mencintai fisik, bentuk-bentuk keindahan fisik, bahkan mungkin sampai ada yang mati karenanya. Dan kisah dari Ibnu Abbas menceritakan, ada seorang laki-laki yang sangat kurus, sehingga yang tersisa hanya kulit dan tulang. Ibnu Abbas berkata, "Kenapa dia?" "Ia terkena jatuh cinta, Ish." Maka Ibnu Abbas berdoa dan berlindung dari Allah sepanjang hari. Kedelapan, seperti yang disebutkan bahwa Ish adalah berlebihan dalam mencintai, sehingga orang yang dicintainya sudah pada tingkat menguasai dan mengendalikannya. Awalnya ia hanya membutuhkan cinta. Kemudian setelah ia dapatkan itu, ia berjalan sesuai dengan takdir. Sehingga ketika ia masuk dalam dunia cinta yang dalam dan gelap, ia menghadapi urusan-urusan yang tak sanggup dipikul, meski oleh orang-orang besar sekalipun. Wallahu a'lam. Silakan klik subscribe agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Silakan klik subscribe agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Silakan klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Silakan klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami.